Tapi jangan-jangan banyak orang yang nggak ngerti apa sih yang dimaksud dengan jati diri Iya itu, sih, betul juga. gitu ya. Karena kalau bicara jati diri itu kan proses panjang. Jadi kalau yang seperti tadi kita kagum sama seseorang ingin menjadi seperti dia, itu bukan jati diri, itu namanya identifikasi. Sama nggak sih dengan fenomena orang-orang yang flexing-flexing di medsos kayak gitu? Bisa jadi seperti itu. Nah, kembali lagi, kalau di media sosial itu kan karena masifnya media sosial dan kita melihat begitu banyak contoh yang ditontonkan di situ, jadi adalah hal yang wajar ketika ada seseorang yang ingin menjadi orang itu. Yang tadi kita bilang identifikasi. Nah, tetapi karena kualitas dirinya dia belum ada, dia berusaha untuk masuk ke lingkar orang-orang tersebut. Kan dia butuh pengakuan dari mereka supaya bisa masuk ke lingkar itu. Maka yang dilakukan adalah dengan cara flexing. Dengan cara misalnya, oh saya mau masuk ke golongan ibu-ibu sosialita misalnya, di mana yang harga tasnya mungkin seharga mobil gitu kan ya. Gimana caranya? Saya sewa aja, saya nggak sanggup beli. Saya sewa, yang penting saya bisa masuk ke dalam kelompok itu. Agar bisa diakui dalam satu circle tertentu. Betul. Gitu. Nah, biasanya cirinya adalah memamerkan circle-nya. Jadi keluar dari satu pameran ke pameran yang lain. Iya. Karena kalau bahasa sekarang kan ada ini ya, untuk orang-orang yang menengah atas itu sekarang ada dua istilah tuh. Istilah ada old money, ada iya kan. Yang old money itu nggak akan mau pamer. Iya. Justru yang OKB. Ya itu. Old money itu tidak akan, bahkan kadang-kadang kita nggak tahu merek bajunya apa. Nggak mau tuh pakai yang mereknya di mana-mana gitu. Yang old money nggak mau seperti itu. Karena mereka sudah terbiasa juga dengan berkecukupan gitu kan. Istilahnya udah mendarah daging. Nah, di sisi lain yang baru punya duit banyak nih, pengen orang lain tahu nih, gue sekarang punya banyak duit loh, gitu. Bisa beli ini, bisa pamer ini, gitu. Betul. Tapi itu untuk apa? Biar apa gitu? Beda lagi dengan kepuasan diri sendiri. Oh iya, beda lagi dengan orang yang flexing di sosial media itu demi untuk mencari nafkah di situ. Iya, itu beda. Kalau mencari nafkah beda. Beda ya? Iya, karena dia jualan. Iya, tapi maksudnya dengan cara ya kayak misalnya nih ada yang mukbang lah gitu ya. Oh oke. Gini, kalau mencari nafkah di sosial media itu kan ada cara yang wajar, ada cara yang tidak wajar. Cara yang wajar itu kan sekarang banyak juga di sosial media yang dia memang mempertontonkan karyanya. Nah, pada saat dia sudah punya karya, ya dia jadi terkenal karena karyanya. Iya. Nah, tapi ada orang yang kemudian dia sebenarnya bukan bodoh juga ya, tetapi gini, justru ini orang-orang yang cerdas, karena dia bisa tahu pasarnya pengennya apa sih. Oh ya, oke. Sekarang ya, gini, bener. yang bahkan ada yang makan banyak sampai meninggal ada. Ada. Kalau nggak ada yang nonton, apakah dia mau melakukan itu? Enggak juga sih kayaknya. Enggak, karena memang penonton yang kayak begitu, bahkan kemarin ada yang sampai mandi lumpur, ada yang sampai makan lumpur juga. Kenapa? Karena ada yang nonton. Jadi sebetulnya ya maaf ini sih, mungkin bisa dikatakan masyarakatnya juga sakit. Iya dong. Iya, betul. Karena hanya orang sakit yang bergembira pada saat dia menonton penderitaan orang lain. Bener nggak? Iya, benar. Karena misal yang mukbang itu mukbang pedas nih misalnya. Iya. Dia mengorbankan dirinya untuk makan satu menu makanan dengan cabai semangkok gede misalnya teh. Padahal itu kan badannya itu sebenarnya tubuhnya itu menderita ya. Karena itu akan merusak usus. Iya, pasti. Semualah gitu. Iya. Tapi dia bela-belain untuk itu, terus orang yang menonton itu seneng gitu. Iya. Dan yang sakit tuh yang mana? Iya, dua-duanya sakit. Celakanya lagi tuh gini. Tapi kalau nggak salah ya, nanti boleh di cross check. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga boleh cross check dan tulis di kolom komentar ya kalau saya salah. Mukbang itu, kalau saya nggak salah ya, mukbang itu katanya
artinya adalah makan lahap, bukan makan banyak. Oke. Jadi Oh, berarti sudah beda. udah beda. Pemahamannya udah beda dong. Iya, mukbang itu kalau nggak salah artinya adalah makan lahap. Sedangkan ya kalau makan banyak itu ya nggak tahu lah ya. Tapi memang di negara-negara tertentu, mungkin di Indonesia juga ada, memang ada perlombaan orang yang banyak-banyakan makan. Itu juga ada, cepet-cepetan makan juga ada. Nah, tapi kalau kita lihat video-video yang benar-benar mukbang, cirinya cuma satu kok. Kita melihat tontonan itu membuat kita jadi ingin makan. Tapi pada saat kita melihat tontonan itu membuat kita ada perasaan yang geleh, mual dan lain sebagainya, itu udah bukan mukbang sebenarnya. Udah nggak bener ya? Itu udah nggak bener. Memang benar sih. Ada satu video, ada beberapa video yang bikin kita, aduh, jadi pengen nyobain tuh makanan itu, kayaknya enak banget dia makannya gitu kan. Beralihlah ke video yang lain. Makan apa sih? Iya. Jadi kayaknya gitu. Itu dua fenomena yang disatukan. Mukbang sebagai makan lahap dengan fenomena tadi ada perlombaan-perlombaan yang makan banyak. Memang ada perlombaan seperti itu dan itu memang membutuhkan latihan tertentu supaya badannya terkondisikan untuk itu. Ngeri juga ya. Iya, begitu. Tapi itu yang nonton itu kan bukan hanya orang-orang dewasa ya. Anak-anak juga. Anak-anak, remaja yang dimana perkembangan jiwanya masih labil gitu. Iya. Mereka belum tahu. Betul. Mesti gimana gitu, mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Belum banyak pengalaman juga. Nah, itu teh jadi memberikan dampak yang tanpa disadari juga buruk gitu untuk perkembangan jiwa, mental anak-anak, remaja terutama yang sedang mencari jati diri lah. Tadi balik lagi ke jati diri gitu ya. Bener banget. Tapi saya mau ngebelain konten kreator dulu ya. Karena gini, di dalam contoh aja gini, di dalam dunia reptil aja misalnya, kalau kita lihat di YouTube itu ada banyak sekali adegan-adegan yang sebetulnya berbahaya. Contoh yang paling sering dikritik itu adalah free handle. Free handle itu tanpa alat memegang ular-ular yang berbisa. Yang tidak berbisa juga sama sih free handle, tapi kalau yang tidak berbisa kan ya relatif aman lah. Ya langsung diambil aja gitu. Kegigit juga nggak apa-apa gitu ya kalau yang tidak berbisa. Nah cuma kalau yang berbisa kan bisa pindah alam. Iya. Nah pembelaannya biasanya begini. Satu, dia akan mengatakan bahwa di settingan YouTube-nya itu sudah ditandai bahwa ini bukan konten buat anak-anak. Nah tapi pertanyaannya sekarang, berapa banyak anak-anak yang memang menggunakannya itu YouTube Kids? Kan jarang. Ya. Artinya mengandalkan dari pengasuhan orang tua atau pengawasan orang tua. Di sisi itu ada benarnya. Nah tetapi kan common sense, berapa banyak orang tua yang kemudian memantau aktivitas anaknya di sosial media. Ya kan tidak itu ya. Nah terus kemudian alasan yang kedua, di video-video yang berbahaya tersebut selalu dikasih tulisan adegan berbahaya, dilarang diikuti dan lain sebagainya. Oke. Yang mungkin tidak terpikirkan adalah bahwa anak-anak yang menyaksikan itu atau semua anak-anak itu belum tentu dia adalah pendengar yang baik. Jadi pada saat dibilang ini adegan bahaya nggak boleh ditiru, belum tentu terdengar. Tapi anak-anak selalu menjadi peniru yang sangat baik sekali. Betul. Jadi kadang-kadang nggak ada gunanya dibilang ini adegan bahaya ya nggak boleh ditiru ya, terutama untuk bocil-bocil nggak boleh ditiru. Emang yang bocil-bocilnya dengar enggak? Karena yang mereka tahu adalah si orang ini dia bisa, mungkin orang itu memang sudah terlatih ya untuk bisa free handle dan lain sebagainya, tapi ya sebaiknya mah jangan dipertontonkan di umum. Kalau di kandangnya sendiri sih ya terserah lah, mau tidur bareng ular berbisa juga nggak apa-apa. Itu hanya contoh aja sih. Ya. Tapi kan kita nggak bisa gitu ke setiap konten kreator. Nggak bisa, karena itu memang membutuhkan kesadaran dan ya kudu legowo untuk memang ya sudah lah. Gitu. Berarti penyaringan itu kan dari kita sendiri, bukan kita mengharapkan dari konten kreator untuk seperti itu. Tapi kembali lagi gini, kalau yang dipegang free handle-nya itu ular-ular kayak ball python ya nggak menarik acaranya. Tapi kalau yang dipegang itu king cobra kan jadi menarik. Jadi kembali lagi mengikuti selera pasar. Ya. Supaya kan bikin YouTube kan ada biayanya, pasti pengennya naik lah penontonnya.
atau juga pengen subscribersnya meningkat. Nah, sehingga ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan salah, tapi mungkin tidak sesuai, tidak pantas lah untuk dipertontonkan, itu dipertontonkan. Ini lucu. Saya jadi sampai pada kesimpulan bahwa dengan berbagai kemajuan teknologi, serba digital, serba mudah, serba praktis, ini dunia tuh kayak udah sakit semuanya. Iya, karena kemajuan teknologi itu, kita tuh lupa gini ya, teknologi selalu dikaitkan dengan peradaban. Ya. Peradaban dinilai dari teknologi. Kalau teknologinya maju, berarti peradaban maju. Enggak. Teknologi kita maju, tapi peradaban kita mundur. Ya itu. Ya, lihat aja sekarang banyak orang yang biadab. Betul. Ya itu tadi. Itu tadi makanya dari berbagai konten yang ada di medsos sekarang ini, dampaknya pada remaja itu luar biasa gitu. Berapa hari yang lalu ada berita 4 remaja sampai melakukan kekerasan seksual pada temannya, sampai beda alam tuh temennya. Udah gitu si yang tersangkanya ini, salah satu dari tersangkanya ini pura-pura ikut mencari kemana si temennya ini hilang gitu kan, dan ikut yasinan pula. Itu artinya dunia ini udah sakit gitu, dan itu begitu miris banget gitu ya, kok bisa ya sampai tuh berinding loh asli. Kok bisa ya sampai kayak begini gitu. Di balik yang disebut kemajuan itu padahal sebenarnya peradaban kita mundur. Gitu. Peradaban kita mundur karena yang banyak tidak disadari adalah gini. Teknologi itu adalah pisau. Dia bebas nilai. Seperti pisau lah, dia bebas nilai. Pisau itu nggak bisa dinilai dia baik atau buruk. Pisau adalah pisau. Di tangan orang yang ahli masak, pisau itu akan membantu dia untuk menghidangkan berbagai macam makanan yang enak. Di tangan seorang psikopat, pisau itu bisa menghilangkan nyawa orang lain. Iya, benar. Tapi pisaunya nggak bisa dinilai. Teknologi juga sama. Sosial media dan lain sebagainya juga sama. Nggak bisa dinilai itu baik atau buruk. Tetapi yang menggunakannya kemudian menjadi yang menentukan itu digunakan untuk hal yang baik atau hal yang buruk. Nah, ya ini tentunya memang harus dianalisa lagi ya, perilaku-perilaku yang sampai ya keji lah seperti itu gitu. Bahkan cenderung mungkin bisa dikatakan ya kemanusiaannya sudah hilang gitu. Maksudnya dia sudah menghilangkan nyawa orang lain. Terus bisa dengan polosnya dia datang pura-pura berduka dan lain sebagainya. Ya saya sih nggak berani bilang itu psikopat ya, karena itu harus menggunakan diagnosa. Nah, kan tetapi berarti kan sudah sedemikian rusaknya pengaruh dari teknologi, walaupun pengaruh baiknya juga banyak. Ya, dulu juga memang sebelum zaman jadi serba maju seperti sekarang ini juga mungkin dulu juga kasus-kasus seperti itu pasti kan ada. Cuman mungkin karena kita juga nggak tahu karena tidak ada diekspos juga, tidak ada ekspos ya gitu kan, kita nggak tahu. Tapi kayak rasanya sekarang sudah semakin parah itu mungkin karena kita sudah lupa untuk mengajarkan budi pekerti pada generasi baru gitu, anak-anak remaja gitu. Dan kita juga sebagai orang tua juga kadang lupa gitu untuk mengajarkan itu gitu tentang budi pekerti. Nah, inilah yang menjadi titik yang mungkin terlupakan. Ya itu jadi si anak tuh nggak bisa nyaring gitu ya, nggak bisa nyaring dengan sendirinya gitu. Pasti. Apalagi kalau di bawah usia 17 tahun itu kan memang filternya belum kuat. Iya. Nah jadi ini kembali lagi ke soal flexing tadi. Ya kita juga nggak mau menilai flexing itu baik atau buruk, tetapi kita lihat dari dampak. Ya. Nah ini memang sepertinya butuh sebuah peningkatan kesadaran dari para pelaku sosial media, penggiat sosial media, untuk bertanggung jawab pada kontennya masing-masing. Nah ya itu penting. Gitu, betul. Karena kita nggak pernah tahu dampaknya. Ya betul. Gitu ya. Contoh misalnya kayak adegan kekerasan, mungkin itu tontonan. Dan mungkin itu menarik, tapi kita nggak pernah tahu ada siapa yang nonton. Channel kita juga kita nggak tahu berapa banyak anak-anak yang nonton kan.
Dan dampaknya akan berbeda-beda. Dampaknya akan beda-beda bagi yang nonton gitu kan. Ya kita balik lagi lah, sebelum sosial media marak, zaman dulu kan ada yang namanya WCW, wrestling tuh, Smackdown. Ya. Berapa banyak anak yang meninggal gara-gara Smackdown? Ya benar. Sampai akhirnya ditayangkannya harus tengah malam. Ya. Sampai akhirnya nggak boleh ditayangkan lagi gitu. Karena apakah anak-anak itu tahu bahwa Smackdown itu pura-pura? Enggak juga. Nggak tahu. Yang mereka lihat, oh orang tuh kalau digebuk pakai meja. Jangankan anak-anak, saya aja nggak tahu itu pura-pura. Ya itu, orang tuh kalau diinjak nggak apa-apa. Orang tuh kalau digebuk kepalanya pakai meja tuh nggak apa-apa loh ternyata. Ya, dilakukan lagi kehidupan nyata, ya pecah kepala orang gitu. Iya, benar. Gitu. Nah, ini kan ada pengalaman masa lalu yang dampaknya buruk. Sudah saatnya memang penggiat sosial media itu untuk lebih mawas diri bahwa apa yang mereka sajikan di sosial media itu bukan tidak mungkin ditiru orang lain. Jadi memang flexing boleh, tapi ya kudu tahu diri lah. Harus tahu diri intinya. Harus tahu diri. Dan tahu diri jawab. Tahu diri itu juga jangan diartikan, saya tahu diri kok saya ahli. Bukan itu. Tapi tahu diri itu lebih karena tahu dampaknya dari perbuatan saya seperti apa. Itu kan yang kita sebut sebagai laku guna sebetulnya. Nah berarti orang-orang yang karena perbuatan dia mengakibatkan kerugian pada orang lain, berarti kan dia laku tidak guna berarti. Bukan laku guna. Iya sih. Berlaku yang nggak guna gitu. Iya. Gimana caranya gadget bisa membuat anak menjadi korban? Kan nggak mungkin. Gadget itu alat. Terus kemudian anak kecanduan gadget, minta diterapi. Pertanyaan awal, siapa yang beliin gadget? Ya kan nggak mungkin anaknya ke toko handphone beli sendiri. Sekarang gini, orang tua ngomel-ngomel ke anaknya sampai anaknya dibawa ke terapi supaya nggak kecanduan gadget. Ya. Tapi orang tuanya begitu buka mata, pegang handphone. Padahal katanya Indonesia adalah negara yang paling agamis ya. Betul. Tapi yang sombong banyak.